Bab 143. Stella tak kuasa menahan tawanya mendengar celetukan lucu sang mertua. Ya, memang jika dipikir-pikir memang seperti itu. Acara baru akan diadakan besok tapi seluruh keluarga besar sudah berkumpul dan 80% yang hadir di sini semuanya berwajah Eropa termasuk mertuanya Boril serta mertuanya Andika. Tak lama kemudian, terdengar suara cukup kencang dari Cindy. Jam berapa ini? Seketika keluarga super besar yang tengah berkumpul itu langsung menoleh pada pasangan Andika dan Riani yang baru turun dari kamar mereka di lantai atas. Terlihat kalau Andika berjalan santai tapi Riani berjalan takut-takut di belakangnya. Kadang Andika aneh sendiri. Riani ini hanya jago kamar saja. Tadi waktu di kamar, dia ganas bukan main. Pakai menggoda segalalah. Nah, sekarang saja. Di depan keluarganya, jadi berubah penakut seperti ini. Melihat Riani yang rambutnya setengah kering dan dipaksa diikat tanda buru-buru membuat siapapun tahu apa yang habis mereka kerjakan. Stella akan meledek namun lengannya ditepuk pelan oleh suaminya agar tak ikutan bicara. Jam berapa Andika? Tanya Cindy lagi. Baru jam 8 Ma. Jawab Andika santai sambil menyalami satu persatu keluarganya. Sedangkan Riani menunduk malu ketika mengikuti Andika ikut bersalaman. Wah, parah lo Andika. Masa mau acara kumpul-kumpul keluarga begini, telat datang. Ejek Boril. Cindy memicing menatap putra sulungnya tersebut. Halah. Ngomong sama ember. Ucap Cindy telat yang langsung disambut tawa keluarga yang lain membuat Boril merengut. Kasih kaca besar buat suami kamu itu Vi. Soal telat, dia rajanya. Telat di pesta sendiri, di pesta anak, hah, susah deh kalau ngomong sama si paling disiplin. Ucap Cindy lagi. Aprilia terkekeh karenanya. Sedangkan si kakek tampan malah cuek saja sambil berjalan mengambil baby Gibran dari gendongan Rani Mariati. Boleh saya gendong Bu? Oh. Iya besan. Bisa gak Pak? Hati-hati. Ringis Alex. Lebay ah kamu Alex. Saya bisa dong, udah mau punya anak 3. Putra mahkota saya ini Pak. Alex dengan takut-takut memperhatikan proses dari Rani sampai ke tangan Boril. Bawel kamu ah. Kalau masih bawel, saya ganti nama belakangnya jadi Satria Gibran Boril Fabian Rohichan. Nih, Alex merengut tak bisa bicara lagi. Malah ditertawakan oleh anggota keluarga lainnya. Ayolah, apa lucunya punya mertua yang namanya hampir sama dengan kambing-kambing akikahannya itu. Definisi mertua tak pernah salah ya, Boril ini. Boril menerima bayi merah yang baru akan tertidur pulas itu dan membawanya ke arah Azam yang sedang duduk di apit kedua kakek neneknya. Halo cucu Nono, kita ke Abang Azam yuk, tuh. Abang Azam, lagi apa? Batita yang sedang aktif berjalan dan belajar bicara itu langsung melompat dan berdiri di pangkuan Antonio. Ba. Yi. Dedi, ba. Yi. Celote Azam yang mengundang decak kagum akan kelucuannya. Termasuk keluarga Bayu yang kini tengah bersalaman dengan Riani. Jill dan Afika bergantian melihat wajah Riani dan Aprilia. Ini si Andika gak mau kalah sama abangnya nih. Cari istri bule. Masih muda lagi, celetuk Jill Nadia. Adik Bayu ketika Riani menyalaminya. Iya ya, kok masih muda banget sih Andika.
Sudah punya KTP. Hampir separuh dari orang yang berada di rumah itu menahan tawanya mendengar pertanyaan dari Jill Nadia. Andika berdecak. Cek, tante kayak mama deh. Udah punya tante, udah. Paling juga KTP-nya nembak. Timpal Afika, adik Bayu yang lain. Hati-hati loh Andika. Kamu bisa dijerat pasal perlindungan anak. Tambah Afika. Terus aja terusin, terus. Jawab Andika lagi. Andika yang bermaksud marah malah ditertawakan lagi. Kok marah sih Andika? Gak enak ya? Belum kenyang, kepaksa udahan karena kita-kita. Goda mereka lagi. Riani terkesiap. Lah terkejut mendengar candaan-candaan nakal tante-tante Andika tersebut. Wajahnya merah menahan malu. Nih gara-gara Andika coba. Sini Lan, mama kenalin sama keluarga kita. Cindy memboril pelan tangan menantunya tersebut sambil memperkenalkan pada satu persatu anggota keluarganya. Cindy beri bisik pada Riani. Lain kali, kalau diajak lama-lama di kamar sedangkan kita lagi ada acara, jangan mau ya Lan. Mama gak suka kalau ada yang telat datang. Jangan dibiasain. Iya Ma. Riani langsung melihat ke arah suaminya yang ternyata sedang melihatnya juga padahal Andika sedang sibuk melayani pertanyaan-pertanyaan keluarganya seputar bisnis dan pernikahannya. Pipi Riani merona ketika Andika melemparkan ciuman dari sana. Lagi-lagi Riani tersipu malu dan sedikit merasa bersalah pada suaminya. Ia yang agresif, Andika yang kini jadi bulan-bulanan. Andika lalu mengikuti cara Riani dengan menggerakkan bibirnya bicara tanpa suara. I love you. I love you too, Bang. Riani menutup mulutnya sendiri dengan telapak tangannya. Kini ia jadi pusat perhatian lagi karena menjawab pertanyaan Andika tadi dengan lantang dan akibatnya, siulan serta candaan makin deras ia terima. Riani yang makin malu lalu berlari ke dapur. Tingkah Riani tersebut membuat Wandi dan Restu ikut meminta maaf pada yang lain meski tak ada yang harus dimaafkan. Sedangkan Cindy hanya bisa geleng-geleng kepala dan begitu juga dengan Andika. Sesuai dengan pesan dari Cindy, duo kambing adik berkakak si bandot asik akhirnya disembelih dan olah di tempatnya tentunya dengan divideokan agar prosesi ibadahnya terasa. Kenapa gak disembelih di sini sih Ma? Kan pengen lihat. Banyak anak-anak juga di sini. Apalagi Azam. Pasti suka banget lihat kambing. Ya Bang. Tanya Boril pada Cindy lalu bertanya lagi pada putra keduanya yang ia gendong. Ia terbiasa memanggil Azam dengan panggilan itu. Yes Daddy. Tuh, Azam mau lihat kambing Oma tega nih kambingnya gak dibawa pulang. Ujar Boril menirukan suara anak kecil seolah-olah Azam yang berbicara. Cindy yang sedang sibuk membuat lemper isi abon ayam bersama dengan Riani itu lalu menoleh pada Azam sekilas kemudian. Mencium pipinya yang gembul dan merah. Nanti Oma ajak jalan-jalan ke taman safari ya. Buat ganti gak bisa lihat kambingnya. Yayay. Cuok Ma. Cindy tersenyum lepas, padahal Riani tahu kalau sang mama mertua, Cindy hanya mencegah si bandot asik masuk rumah ini demi menjaga kesejahteraan telinga putra sulungnya. Maklum saja, ia memiliki cucu menantu alias si empunya hajat yang mulutnya tak bisa direm dan kalau sudah keceplosan tentang nama kambing itu,
dijamin akan ada drama telenovela jilid kesekian di rumah ini. Where are we going? Tanya Boril lagi pada putranya. Mommy. Yes, let's find your mommy, son. Cindy berdecak mendengar sang putra mengajari cucunya pakai bahasa asing. Cek, diajarin tuh jangan bahasa Inggris aja kenapa? Kasihan si Riani kalau nanti ngajakin keponakannya. Boril tertawa. Riani mengangkat wajahnya tak terima barusan namanya disebut. Riani paham kok, dikit-dikit. Ucapnya sambil merajuk. Cindy terkekeh jalu membuka sarung tangan plastik yang ia kenakan membelai jembut pipi sang menantu. Mama bercanda sayang, mama tahu kok, Riani pinter bahasa Inggris. Cepet belajarnya, kan kemarin. Buktinya udah bisa bilang, satu love you to BAAANG. Goda Cindy sambil menirukan ucapan si bule Pangalengan. Riani terkesiap. Ja yang tadinya tersipu malu langsung merengut karena ingat kejadian memalukan kemarin. Sedangkan, Boril ikut tertawa dibuatnya. Ia menggendong Azam menuju ruang tengah. Gak ikutan ah, ya bang ya. Nanti takut sama Om Andika ya. Iya. Ya, Dedi, Boril. Ajarin yang bener anaknya. Run Besti, run. Angelina Jolie marah-marah do. Seru Boril sambil berlari kencang membawa Azam dalam gendongannya menjauhi dapur sehingga batita lucu tersebut tertawa senang diajak berlari seperti itu. Menuju keluarga besarnya yang sedang berkumpul. Ayo cuci tangan. Ke depan sana. Ikut kumpul sama keluarga yang lain, titah Cindy pada Riani. Tak sudah melarang Riani untuk ikut turun ke dapur karena sudah rapi dengan kaftannya. Namun Riani bersikeras membantu Cindy dengan alasan selalu diledek adik-adiknya Bayu kalau dia itu masih anak-anak. Biasa itu, Aprilia juga dulu gitu. Boril sama Andika itu sangat dekat sama tante-tantenya. Jadi kayaknya kalau ketemu gak ledekin itu gak asik, Riani kan bukan anak kecil mah. Cindy melirik pada bentuk lemper yang dibuat Riani. Ia sedikit terkesiap karena baru tahu Riani membuat bentuk itu. Ingin menegur nanti si cantik ini marah. Cindy pun tak ingin protes. Membiarkan Andika saja nanti yang bicara. Cindy malah membahas hal lain. Lia, bukan anak kecil. Buktinya udah bisa bikin anak kecil. Riani membola. Duh, kenapa sih mama mertuanya ini selalu bisa membalikkan kata-katanya? Kan Riani jadi malu. Udah, ayo sana ke depan, nanti mama nyusul. Iya ma. Ucap Riani sambil membawa lemper-lemper yang sudah jadi. Bukan untuk tamu tapi Riani membuatnya untuk sang suami. Cindy bilang kalau Andika ini menyukai makanan yang berbahan dasar ketan. Terutama lopis dan lemper. Apa ini sayang? Tanya calon ayah paling tampan menurut istrinya itu dengan rambut cangkokan yang tumbuh sempurna. Andika melihat makanan yang disuguhkan istrinya. Lemper. Kata mama abang suka lemper. Tapi bukan isi abon. Isi serundeng. Cobain deh, buatan mama sih, tapi aku yang bikin. Andika meluruhkan bahunya. Beruntung mereka mengambil tempat duduk yang cukup jauh dari keluarganya sehingga Andika terhindar dari ledekan maut sang tante. Abang kenapa? Gak suka ya, lempernya?
Ah, suka banget malah. Oh, ayolah Andika memang sangat suka dengan kudapan gurih tersebut tapi yang umumnya dimasak. Yaitu nasi ketan berisi serundeng yang dibungkus daun pisang lalu dibakar kedua sisinya. Bukan dicetak dengan bentuk kepala beruang seperti bento bekal anak TK. Lucu kan bentuknya bang? Andika mengangguk terpaksa. Lah mengambil lemper imut berbentuk kepala beruang itu. Ya ampun sayang. Sekte sesat mana lagi ini? Monolog Andika dalam hati tentunya. Dia masih waras untuk tidak menyinggung ibu hamil jutek yang gampang sekali masuk mode senggol cekcok ini. Jadi, demi kehangatan ranjangnya di malam-malam yang dingin, apapun Andika rela lakukan. Ini lemper terenak yang pernah abang makan, nah, tidak kalah dengan drama tetangga sebelah sang mantan Casanova itu kan. Dan entah kenapa, begitu mendengar ucapan Saif Ali Khan, Karina Kapor Pangalengan ini tersenyum merona dengan pipi makin merona. Andika tersenyum. Lah meraih tangan istrinya pelan untuk ia arahkan duduk di atas pangkuannya. Mereka berada di kebun belakang sehingga tidak terlihat oleh keluarga maupun para tamu yang datang. Andika berbisik di belakang telinga Riani sambil melingkarkan tangan dan mengelus perut istrinya. Apapun yang dibuat sama tulang rusukku, akan terasa enak karena abang yakin, dibuatnya pakai cinta kan. Ucapnya lagi. Riani sedikit menoleh hingga menudahkan Andika menggesekkan ujung hidung mereka. Pakai kompor Andika. Mana mateng kalau pakai cinta. Riani langsung bangkit dari pangkuan Andika saat mendengar sang ayah mertua lewat di depan mereka padahal ayah mertuanya itu sedang sibuk menelepon tapi sempat-sempatnya meledek Andika dan Riani lalu kemudian berjalan terus masuk ke dalam rumah. Riani terkekeh malu pada mertuanya tersebut. Sedangkan Andika terlihat menahan kekesalannya. Awas aja tuh Brad Pitt. Jalan masih luas, lebar, ngapain lewat sini? Iseng banget ya ampun, abang ih. Andika bangun dari duduknya lalu berjalan kesal masuk ke dalam ruang tamu di mana banyak keluarganya menjadikannya pusat perhatian karena dikejar-kejar oleh Riani dari belakang sambil terus-menerus mengomel. Abang, bujuk Riani. Biarin Lan. Abang mau marah. Kalau perlu abang bisa makan orang juga sekarang. Orang segini banyaknya, kompak banget ledekin abang kayak gak pernah jadi pengantin baru aja. Nyakitin semua, nyakitin. Sejenak Andika berdiri di tengah ruangan sambil menatap anggota keluarganya satu persatu. Gak usah nyariin. Mau tidur. Andika memboril tangan istrinya langsung menuju lantai atas. Riani yang malu hanya menundukkan kepalanya berkali-kali meminta maaf pada tiap pasang mata yang terpaku dengan netranya. Rata-rata mereka menertawakan sikap Andika yang kekanak-kanakan itu. Bayu menoleh pada Cindy. Tuh, apa papa bilang? Waktu kecil mama sering banget nonton sinetron Si Dulci, jadi Andika njiplak sifat Bang Mandra tuh. Ledek Bayu yang dibalas cubitan pedas Cindy pada lengannya. Bayu meringis namun itu jadi pemandangan tersendiri bagi keluarganya yang justru menggoda pasangan yang telah menikah lebih dari 40 tahun itu masih romantis dan harmonis serta awet muda bahkan setelah sudah memiliki cicit sekalipun mereka malah makin mesra. Boril yang duduk di sebelah Aprilia lalu berbisik pada istrinya. Mas mau hidup selamanya sama kamu Yu, selalu rukun seperti mama dan papa sampai. Hanya takdir Tuhan yang memisahkan kita nanti.
Aprilia yang awalnya tersenyum melihat romantisnya sang mertua, Jalu menoleh pada suaminya. Netra abu cantiknya berkaca saat Boril mengambil satu tangannya lalu menciumnya. Mas sangat mencintaimu, ucapnya sambil mengelus lembut pipi istrinya. Sebulir air mata jatuh mengalir di sana dan Boril menghapusnya. Aku juga Mas, aku selalu berdoa agar selalu mendampingi Mas, sampai hanya maut yang memisahkan kita. Boril tersenyum penuh kebahagiaan. Ia memajukan wajahnya mencium kening Aprilia. AARITICKKKK